Suatu hari ada seorang ketua murid kelas 5. Ketika itu dia sudah mencapai posisi multi-level ketua murid. Tugas dia tidak hanya mengurusi anak kelasnya, tetapi juga mengurus anak kelas 4 untuk mengatur semua adik kelasnya ini. Di kelas 5 SD yang tidak saya sebutkan namanya, di sini ketua murid tadi kita beri nama Angga. Angga adalah ketua geng tanpa nama yang beranggotakan kumpulan anak-anak yang aneh dan tidak jelas. Anggota geng Angga antara lain adalah, anggota pertama namanya Wendy dengan badan yang gembul dan kulit sangat hitam seperti kerbau dan menyerupai kulit Afrika. Wendy ini selalu mendengus untuk menarik ingusnya agar tidak muncul ke permukaan. Sesekongkolan Wendy adalah Asep. Anggota yang kedua adalah Asep, ini sahabat dari Wendy. Dia begitu dekat dengan Wendy. Asep ini berkulit putih dengan badan amat kurus, seakan orang tuanya dari Wendy. Yang kaya tak pernah memberinya makan. Idealnya sosok seperti Asep ini adalah seorang anak berperangai indah bila dia harus muncul di sinetron. Betapa tidak, hidung Asep mancung dengan mata yang indah, ditunjang dengan kulit putih. Hanya saja sikap konyol dan kecemplungannya membuat image terpandang itu luntur. Lah sama jalingkaknya dengan Mori. Anggota terakhir adalah Mori. Mori ini personel terakhir yang setelah dewasa kelakuannya jadi mirip dengan Nika yang selalu berpenampilan heboh. Mulut tebal Mori selalu tak bisa mengatur. Ini menegaskan kesan temperamen tingginya. Aku dan beberapa temanku menyebut mereka dengan geng runtah. Bila mereka sudah beraksi, rusuhlah keadaan. Seperti fenomena yang sedang hot di sekolah, bahwa dua orang dari geng runtah itu tengah dirasuki oleh masing-masing arwah eyang yang menghuni pemakaman di belakang sekolah. SD tersebut memang terpencil, di belakangnya ada bukit kecil yang disulap jadi pemakaman umum oleh warga. Alhasil aku yang saat itu masih kelas 4 SD takut setengah mati berangkat sekolah bila kemarin sorenya ada mayat baru yang dikuburkan di sana. Aku baru menyadari kejadian ini bertahun-tahun kemudian setelah kelas 3 SMA, betapa ampul teror yang ditebar geng runtah ini. Seperti hari Selasa itu, Paat mengabarkan pada setiap anak kelas 4 dan 5, bahwa Wandi mempunyai eyang Bali, sedang eyang Jambrong lawannya selalu merasuki Mori. Ya, itu terjadi saat istirahat di hari Senin. Semua siswa tengah asyik dengan waktu istirahat mereka. Beberapa anak perempuan bermain karet di halaman kelas, sedang Paat mengumpulkan banyak anak lelaki dari kelas 4 dan 5. Sengaja ia melakukannya agak jauh dari pantauan ruang guru, agak menjorok ke sudut sekolah. Iunya tingali, si Empor, Wandi, kasurupan embang Jambrong, nih lihat si Empor kesurupan Mbak Jambrong, kata Paat menunjukkan Wandi yang sedang memasak. Wajah menggerung, wai yang Bali helah asuka si Mori, wai yang Bali duluan masuk ke Mori, kata Paat lagi menunjuk Mori yang mulai kejang-kejang karena kerasukan, katanya. Segera saja keduanya saling bertumbukan seperti dua atlet sumo. Percayalah bahwa semua anak yang ada di situ ketakutan, termasuk aku. Wandi meraung-raung membabi buta, Mori tak kalah liarnya. Mereka memang seperti setan, bahkan jika tidak kesurupan sekalipun. Semua anak lelaki yang mengeruduni mereka berhamburan saat Mori dan Wandi tak lagi saling melawan. Namun mereka malah bersiap menerkam penonton. Sejak kejadian itu keduanya sering kerasukan. Hampir setiap saat, sampai tak ada lagi anak yang berani melawan geng runtah. Hari Sabtu setelah pelajaran olahraga aku membuka bekal makanku. Sekotak mie goreng buatan nenekku. Di kelas ramai sekali. Serombongan bau angus tercium di hidungku. Perasaanku nggak enak, baunya bau khas geng runtah. Benar saja, Wandi menatap mataku. Aku seperti menatap mata singa. Aku menunduk tak berani menatap matanya. Aku takut sesuatu terjadi. Dia datang bersama kawanannya. Aku khawatir sesuatu itu akan terjadi. Benar saja, Wandi mulai menggelepar, merangkak dan menggonggong padaku. Semua anak ketakutan dan histeris. Paat mendekatinya. Kunaon mbah, hayang naon, kenapa mbah, ingin apa, tanya Paat. Wandi menggeram, hayang mie pengen mie, kata Wandi sambil meraung. Asep menatap mie goreng yang masih di tanganku. Oh mbah, lemah aya ge mie goreng, gak ada mbah, ada juga mie goreng, kata Asep. Mbah biarin, kata Wandi lagi sambil menggeram. Akhirnya aku relakan si Mbah Jambrong itu memakan mie gorengku. Wandi tengah makan mie goreng dan masih kesurupan saat Bu Guru Elis datang ke kelas. Spontan anak-anak berhamburan, begitu juga Wandi yang sedang kesurupan. Ia kalang kabut berlari keluar kelas dengan mulut penuh mie.
Baru kali itu ada arwah kesurupan yang galau saat melihat guru masuk kelas. Apa mungkin Simba Jambrong lebih takut pada Bu Elis yang terkenal dengan kegalakannya itu?